Baiklah, Sahabat Yesus Kristus, teman-teman semua, selamat sore. Kita akan menjawab, ada satu pertanyaan di pekan lalu yang belum sempat terjawab, yaitu pertanyaannya Mas Theodorus Pramudia. Ya, Mas Theodorusnya sudah bersama kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan gereja Katolik Bizantin terhadap pergerakan modern yang bahkan terjadi di banyak lingkungan gereja, termasuk gereja Katolik? Bagaimana agar gereja tetap mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan tradisi dan berbagai hal yang sudah dipertahankan gereja dari zaman gereja perdana sampai saat ini. Wah, ini pertanyaan yang menarik ini. Monggo, Mas Tian, nanti akan ditambahkan juga oleh Father Olex. Yep. Oke, jadi pertanyaannya mengenai modernisasi di dalam gereja. Secara Bizantin, kita memang selalu mengikuti perkembangan teknologi, sama seperti dalam hal pengajaran juga. Misalnya dalam Patristik 101 ini, Patristik 101 ini. Kita juga menggunakan banyak teknologi dalam gedung gereja, sama seperti kita sudah menggunakan lampu daripada lilin saja. Jadi dalam hal-hal praktis, untuk hal-hal praktis banyak teknologi yang boleh masuk juga di dalam gereja. Akan tetapi untuk hal-hal yang lebih bermakna simbolisasi dan tradisi, terlebih moral, kita mengikuti tradisi dan tidak mengubah itu menjadi sesuatu yang lebih modern. Misalnya pada penggunaan lilin dalam gereja, penggunaan kerubim yang awalnya hanyalah kipas, kemudian fungsi praktisnya hilang sehingga hanya meninggalkan fungsi simbolik. Untuk hal-hal seperti itu kita tidak mengikuti perkembangan teknologi modern. Akan tetapi untuk hal-hal yang bermakna praktis, dalam pandangan Bizantin itu boleh digunakan. Father. Hello, Father, are you here with us? Turn on your microphone. Okay. Yeah. The question is, how do we as a Byzantine look on the modernization? Do we also use modern technology in the church, or overall, how do we look at the modernization technology? Of course, this is what we're doing now, using current technology. COVID made us go live streaming. This is current technology. You yourself, the master of Photoshop, Johannes, communication. We simply do this. But morality doesn't change. There is right, there is wrong. Morality isn't relative, and it's not, you can have your morality, I can have my morality. Well, we hear very often, I don't believe in God, but if you want to, you will. Well, we will all believe in God when we die, won't we? That's why morality is right, there is wrong. I follow Jesus, I do not follow Jesus. It isn't relative. Ya, jadi soal teknologi modern, kita menggunakan teknologi modern teristimewa apa yang kita lakukan pada saat ini menurut Father Olex, dan kita juga melakukan siaran langsung liturgi. Dalam hal-hal itu kita menggunakan teknologi modern. Akan tetapi hal-hal yang menyangkut asusila, moralitas, itu kita mempertahankannya karena hal-hal yang menyangkut moral adalah tidak relatif. Benar dan salah itu tidak relatif. Seperti itu mungkin jawabannya. Oke, terima kasih Mas Tian dan Father Olex. Mas Theodorus mau menambahkan, monggo? Iya, pertanyaannya sudah terjawab sih. Berarti sederhananya, kalau untuk hal-hal yang praktis,
itu berarti teknologi bisa digunakan gitu ya, untuk hal-hal yang modern bisa digunakan gitu ya. Tapi kalau misalkan untuk hal-hal yang sifatnya moral dan itu memang sudah tradisi dari dulu yang dipertahankan sampai sekarang, itu tidak bisa diubah gitu ya, kira-kira ya. Ya, benar. Oke, sip, bagus. Terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat jelas dan apa ya istilahnya terjawab gitu. Terima kasih juga Mas Theodorus atas pertanyaannya. Namun saya jadi terpancing juga ini. Tadi dikatakan bahwa terkait dengan tradisi tidak bisa diubah gitu ya. Namun bukankah sebenarnya seperti misalnya liturgi Santo Yohanes Chrysostomus itu juga merupakan suatu penyesuaian daripada tradisi sebelumnya begitu, karena sebelumnya menggunakan misalnya liturginya Santo Yakobus yang bisa durasinya bisa 4 jam lebih begitu, dan kemudian Santo Yohanes Chrysostomus membuat liturgi jadi lebih relevan. Bukankah itu jadi seperti merelevankan tradisi begitu ya? Bagaimana itu, Mas Tian? Apakah memang ada tradisi-tradisi yang akhirnya bisa untuk disesuaikan dengan modernitas tadi gitu? Oke. Mungkin contoh dari liturgi Yohanes Chrysostom yang disesuaikan dari liturgi Santo Yakobus, itu salah satu contoh yang paling relevansikan liturgi. Tetapi dari sejak liturgi Santo Yakobus, unsur-unsur dalam liturgi Ekaristi itu yang utama itu masih dipertahankan dalam liturgi Santo Yohanes Chrysostomus. Contohnya itu dengan penggunaan roti anggur yang sejak zaman dahulu itu tidak berubah, penggunaan altar yang sejak zaman orang Yahudi juga tidak berubah. Tetapi kemudian dalam zaman Yohanes Chrysostom, pada waktu itu memang teknologi dan budaya-budaya itu dimasukkan, ditambahkan di sana. Contohnya juga penggunaan jubah yang sudah begitu kompleks pada saat ini. Tetapi kemudian makna-makna itu kan banyak ditambahkan makna teologis dalam hal-hal yang ditambahkan itu tadi. Dan dalam hal itu, untuk melestarikan itu kita tidak mengeliminasi unsur-unsur yang sudah memiliki makna teologisnya dan yang sudah terintegrasi dalam liturgi. Contohnya juga ikonografi. Ikonografi yang awalnya hanyalah suatu seni, suatu budaya atau suatu pengenangan, setelah mendapat dasar teologisnya dan setelah gereja memutuskan bahwa ikon itu juga sebenarnya merupakan suatu ungkapan iman, maka gereja senantiasa menggunakan atau senantiasa memiliki ikon di dalam gerejanya, sehingga gereja Katolik Bizantin yang tidak memiliki ikon itu dirasa bukan suatu gereja yang lengkap atau gereja yang utuh. Begitu. Jadi ada unsur-unsur yang ditambahkan, yang ditambahkan juga makna teologisnya, itu tidak dikurangi atau tidak dieliminasi. Tetapi yang diwariskan dari liturgi Santo Yakobus, perubahannya itu disesuaikan, tetapi makna teologisnya itu masih tetap sama atau tetap ada di sana. Gitu. Terima kasih Mas Tian. Saya jadi teringat ini kata-kata dari Santo Ignatius Loyola, walaupun Bapak Gereja, walaupun Santo Latin ya, Bapak Suci Gereja Latin, namun sepertinya dalam hal ini relevan begitu, karena Santo Ignatius Loyola itu yang saya baca di buku Latihan Rohani itu berkata begini, setiap hal yang mendekatkan diri kepada Tuhan pertahankan, tetapi yang menjauhkan dari Tuhan itu lepaskan begitu. Jadi mungkin itu juga terkait juga dengan tadi ya, modernitas tadi ya. Selama modernitas itu mendekatkan kita kepada Tuhan, misalnya seperti yang kita lakukan ini kan suatu usaha kita supaya tetap bisa bersekutu gitu ya. Kita tetap saling membangun komunitas yang Katolik di sini gitu ya. Nah itu kan suatu usaha mendekatkan dengan Tuhan. Kita keep modernitas itu, tapi kalau misalnya ada modernitas yang malah menjauhkan, misalnya kayak pandangan-pandangan posmo yang
melegalkan aborsi misalnya begitu ya. Nah itu kan jelas-jelas menentang nilai. Nah itu kita harus lepaskan itu jauh-jauh begitu. Jadi sepertinya itu juga bisa kita gunakan ya Mas Tian ya, pandangan seperti itu ya. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, ini kita masih punya 12 menit lagi untuk tanya jawab. Monggo teman-teman semua. Ini ada Mas Gilbert, Mas Lucy, Mbak Lucia, Mbak Irene. Nah, Mas Davin sudah bergabung. Selamat datang juga Pak Kaisar. Iya, selamat bergabung Pak Kaisar. Kita sedang lagi sesi tanya jawab. Monggo kalau ada pertanyaan ya, teman-teman, silakan diajukan. Sambil menunggu, mungkin Mas Davin boleh cek sound suaranya. Mungkin Mas Davin boleh diaktifkan mikrofonnya. Tes 1 2 3 tes. Oke. Mungkin posisinya Mas Davin ini kameranya ini kita melihatnya tidak terrotate gitu. Mas Davin jadinya nah mungkin baiknya mungkin seperti itu ya. Karena lebih jelas. Iya betul. Iya. Mungkin bisa juga nanti ketika presentasi didekatin lagi mic-nya. Tadi kurang keras. Karena nggak bisa pakai komputer ini karena di sini tidak ada wifi. Oke, ya. Sejauh ini terus amin, semoga Mas. Iya. Terima kasih Mas Davin. Ya nanti seperti itu aja boleh Mas untuk posisinya. Monggo teman-teman, mungkin adakah pertanyaan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang mungkin masih mengganjal gitu ya dari udah 6 pertemuan ini, atau mungkin mau menambahkan? Kita masih ada 10 menit lagi. Oh ini ada ya Mas Yohanes Ervin tadi bertanya apakah evaluasi karena kelas akan berakhir. Oh iya Mas Yohanes Ervin dan teman-teman semua, ini adalah pertemuan terakhir dari kelas Patrisi 101. Tapi tenang saja, kedepannya kita akan kembali lagi dengan beberapa program kelas online seperti ini yang akan kita diskusikan dulu, kita godok dulu di internal Rumah Bizantin begitu. Jadi ya benar, ini adalah pertemuan terakhir untuk Patrisi 101. Nah, dan bisa saja akan ada kelas Patrisi 102 begitu. Oke. Oh, Bapak Kaisar mungkin mau berbicara tapi mic-nya masih mati, Bapak. Masih mute, Bapak Kaisar. Oh, mungkin bukan berbicara dengan kita. Oke. Oh ya, terkait dengan pertemuan yang lalu, pekan lalu, Mas Tian, saya jadi ada sedikit pertanyaan juga ini. Kemarin kalau misalnya Santo Yohanes Chrysostomus gitu ya. Kalau kita baca tadi homilinya Santo Yohanes Chrysostomus itu terdengar sangat enak begitu ya. Maksudnya dalam hal itu saya mendengarnya itu saya mendapat feel bahwa setiap orang itu diterima begitu ya. Setiap orang itu diterima, setiap orang itu yang baik yang datang terlambat, baik yang berpuasa tidak berpuasa, ayo semua ikut perjamuan Paskah begitu ya. Itu kan suatu seruan yang sangat enak didengar begitu. Dan kalau di zaman modern ini, zaman sekarang ini kita menemukan yang seperti itu, yang seruan-seruan dari mimbar yang enak itu banyak sekali dari malah teologi kemakmuran begitu ya. Nah, itu sebenarnya teologi kemakmuran dengan retorika yang digunakan oleh Santo Yohanes Chrysostomus itu kalau menurut Mas Tian sendiri beda yang paling mendasar itu apa? Begitu. Apakah bisakah kita bilang bahwa gereja-gereja yang menggunakan teologi kemakmuran itu sebenarnya ya seperti halnya keadaannya ya kayak seperti yang digunakan seperti zamannya
Santo Yohanes Chrysostomus gitu, ataukah sebenarnya berbeda begitu? Monggo Mas Tian. Oh, oke. Sebenarnya untuk menjawab itu juga, kemarin saya kasih contoh dari cara anaforais atau suatu bentuk anaforais. Saya ambil contoh dari Buddha, dari agama Buddha mengenai pemutaran roda dhamma atau khotbah pertamanya Sang Buddha. Sebenarnya cara yang digunakan itu bisa cara apa saja, atau cara menarik perhatian umat itu bisa kita ambil contoh dari cara para pembicara pada masa kini. Dan selama sejarah gereja, dilihat dari teladan Santo Agustinus, Santo Yohanes Chrysostom, mereka itu menggunakan teknik retorika yang pada waktu itu memang digunakan untuk menarik perhatian para pembicara. Dan pada saat itu sampai saat kini gereja itu oke-oke saja dalam melihat cara penyampaian yang seperti itu. Jadi segala cara untuk menarik perhatian umat itu bisa digunakan. Tetapi perbedaan yang paling mendasar antara teologi kemakmuran dan apa yang disampaikan oleh Yohanes Chrysostom, yaitu dasar imannya itu sudah sangat berbeda. Sementara Yohanes Chrysostom dan semua para bapa gereja itu menyampaikan teologi yang sama, dasarnya sama, dan berasal dari satu sumber yang sama. Sementara teologi kemakmuran itu sudah memiliki bentuk yang berbeda. Jadi mungkin jawabannya seperti itu. Caranya itu bisa apa saja, tetapi yang disampaikan itu berbeda. Oke, jadi memang pada halnya intinya itu adalah berbeda begitu ya. Karena kalau yang tadi tetap yang tadi disebutkan di homilinya Santo Yohanes Chrysostomus itu tetap saja bahwa yang dipusatkan itu adalah kebangkitan Kristus begitu, yang sesuai dengan pandangan-pandangan tradisi begitu ya. Bukan asal metode itu yang dipakai itu tidak menjadi sebuah distraksi atau sebuah umat justru memusatkan tujuannya pada metode itu. Metodenya itu salah. Jadi misalnya titik kita itu adalah untuk mengajak umat untuk mengerti maksud dari kitab suci. Kalau kita menyampaikan sesuatu mungkin untuk menarik perhatian umat kita itu berkhotbah atau menyampaikan homili dengan sedikit bercanda atau justru bercanda yang membuat umat tertawa, mungkin umat nanti akan terdistraksi dengan hanya mencari kesenangan dalam humor saja, begitu. Jadi selama itu tidak mendistraksi umat, tidak ada kecakapan dalam metode menyampaikan, gitu. Betul. Nah, apalagi itu kalau retorika yang bagus banget seperti itu kan bisa berpeluang juga malah jadi romonya yang lebih besar misalnya gitu ya, atau pemuka agamanya yang sangat jadi besar begitu dibandingkan dengan sosok Kristus yang diwartakan begitu. Sangat beresiko juga, dan itu harus hati-hati dalam hal itu ya. Oke, ada pertanyaan dari Bapak Kaisar Agustus. Oh, Mas Davin mau menambahkan? Begini, terus kita kita bicara retorika ya. Jangan lupa zaman itu gereja itu mengumpulkan seluruh kota. Satu kota itu kumpul semua satu gereja untuk ikut perayaan Ekaristi dan mendengarkan khotbah uskupnya. Kalau kita lihat dari tulisan-tulisan Father Robert Taft, Byzantine Liturgy as the People Sees It, ada bukunya. Itu dituliskan di itu bahwa zaman dulu itu umat itu betul-betul memperhatikan khotbah itu, mereka mencari khotbah yang menarik. Lalu kalau khotbahnya mereka anggap membosankan dan mereka tidak suka dengan apa yang mereka dengar, itu uskupnya bisa dilemparin telur dan tomat busuk zaman dulu. Paling tidak sekarang umat-umat sudah lebih sopan. Kalau tidak, bisa dibaca di bukunya Father Robert Taft, Liturgy as the Byzantines Saw It. Ada itu.